ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kamu tahu tidak keyakinan sekolah kita? Tahu Bu, siswa harus datang sebelum jam 7 dan sekarang sudah jam setengah 8 dan siswa harus memakai sepatu berwarna hitam. Saya itu tahu. Nurani yakin kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat dan menggunakan sepatu warna putih. Coba jelaskan ke Ibu. Tadi malam saya mengerjakan tugas hingga larut malam sehingga saya terlambat berangkat ke sekolah. Loh, bukannya tugasnya sudah dari seminggu yang lalu? Maaf Bu, saya Baiklah, jadi tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? mulai sekarang saya akan langsung mengerjakan tugas di adik dan mempersiapkan peralatan sekolah. Lalu, apa tindakanmu terhadap sepatu warna putih? Saya akan meminta ibu saya supaya saya istirahat. Baiklah, hargai kesempatan. Sekarang, kamu minta tolong mengantarkan sepatu ke sekolah. Setelah kamu mengikuti kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Mimi dan Farisa tahu tidak kenapa ibu panggil ke sana? Tinggi tuh Bu, dia matahin penggaris aku. Sudah, jangan marah. Apa betul begitu, Indi? Ya, saya tidak senang. Nah, menurut Indi, tindakan apa yang seharusnya Indi lakukan? Saya akan mengambil penggaris aku karena saya akan melanggar keyakinan dan sikap mereka dalam hidup orang. Nah, Farisa, sudah mendengar kan? Ini akan mengganti penggaris yang lama. Lalu, menurut Farisa, tindakan apa yang Farisa lakukan kepada Indi? Jadi aku minta maaf ya. Tadi aku marah-marah. Aku juga melanggar keyakinan kelas, menghormati orang lain. Biasa aku juga minta maaf ya. Nah, kesalahan sudah dapat diatasi. Waktu istirahat masih 5 menit lagi. Silahkan kalian istirahat. Nanti kita kembali ke kelas.
Iya Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Muhammad Suhirni atau yang mewakili, serta teman-teman rekan guru SD Negeri Kalisabuk 2 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Kemudian sholawat serta salam kita junjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalisabuk 2 yang telah hadir dalam diseminasi budaya positif. Untuk susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang keempat penyampaian materi oleh saya Rani Fitrianingrum, kemudian yang kelima penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara bersama-sama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Ibu Dwi Wahyuningsih dipersilakan untuk menjadi dirija. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana aku berdiri jadi pandu Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kemudian acara yang ketiga, sambutan kepada Ibu Sri Sutati SPD, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Kalisabuk 02,
Yang saya hormati pula Ibu Rani Vidya Ningrum SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Marilah sebelumnya kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan yang baik ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif untuk guru penggerak angkatan 8. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah adalah penerapan keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan tanggung jawab dan menghormati. Budaya positif apa saja yang dilakukan di sekolah? Contoh budaya positif yang ada di sekolah misalkan disiplin. Kemudian disiplin memakai seragam sekolah, kemudian disiplin menggunakan atribut-atribut seragam-seragam yang sudah ditentukan di sekolah. Nah, itu kemudian apa saja sikap positif di lingkungan sekolah? Contoh yang ada sikap toleransi yang bisa diajarkan di sekolah. Contohnya menghargai sesama teman, kemudian tidak bersikap sombong, menghormati perbedaan antar teman. Nah, inilah yang disebut dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa mengajarkan apa itu budaya positif, bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru masing-masing di sekolah sesuai dengan perkembangan siswa di sekolah masing-masing, sesuai dengan siswa di kelas Bapak Ibu masing-masing. Monggo silahkan Ibu Rani juga bisa mengembangkan budaya positif yang ada di kelas 5 dan budaya positif yang baik diterapkan di kelas 5 itu apa saja, tapi contoh-contohnya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Sukati. Untuk acara selanjutnya penyampaian materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Jangan tegang ya Ibu. Oke, sebelum mulai kita ice breaking dulu ya. Gimana? Yuk, silakan berdiri semuanya. Baik, untuk ice breaking kepada Ibu Nita Marcelina dipersilakan untuk memimpin. Tangan ke atas, mencapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, bukan ke belakang. Duduk yang rapi, yang berdoa. Tak tangan diputar. Dulu, tangan digulung. Ulang melingkar di atas pagar. 1, 2, 3, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Aku Anika siap berdoa. Sudah ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali speakingnya ya. Terima kasih kepada Ibu Nita Marcelina.
pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata 1.4.A.9 oleh saya Rani Fitriani Grup SPD dari SD Negeri Kaliserbuk 2 Kecamatan Kesugian CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke. Pada modul ini ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya profil pelajar Pancasila itu apa? Sepertinya sudah menerapkan semua di sekolah kita ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasanya kita terapkan kepada murid. Mari kita lihat. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Mana yang bagus? Kita lihat. Di sini ada stimulus respon. Untuk kebutuhannya kita itu semua sama. Jadi kebutuhan semua murid itu sama. Sedangkan pada teori kontrol realitanya itu kebutuhannya itu berbeda-beda. Setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita, itu berarti kita menggunakan stimulus respon. Tapi ketika kita berpikir kita berusaha memahami pandangan orang lain, kita berarti menerapkan teori kontrol. Begitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi ketika teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, itu pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal, sedangkan pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini, pada stimulus respon itu masih menggunakan model berpikir menang atau kalah, jadi ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan pada teori kontrol itu semuanya menang, jadi sama-sama diuntungkan seperti itu. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, biasanya kita ayo siapa yang mau maju, nanti dapat nilai loh. Itu ternyata salah Bapak Ibu. Gitu ya. Karena kita anak itu mau maju, nanti kedepannya anak itu mau maju asalkan kita mau dapat memberikan nilai. Akhirnya itu tidak efektif bagi anak itu.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kebutuhan dasar manusia, pola tingkah anak itu berdasarkan pada kebutuhan dasarnya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu pernah tidak menjumpai ada anak di kelas itu setiap hari kerjanya usil, jahili temannya gitu ya. Kita lihat kebutuhan dasar apa yang sekiranya anak itu butuhkan gitu ya. Mungkin dia merasa senang kalau lihat temannya marah-marah misalkan, apa sih gue? Nah seperti itu ya. Mungkin dia senang, dia ingin mendapatkan kesenangan itu. Atau misalkan ingin berusaha mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, ingin diperhatikan oleh ibu guru, misalkan begitu ya. Jahilikan sana kan jadi, ayo mas, ayo mbak, begitu kan. Nah si anak itu pengen diperhatikan oleh kita gitu, sebagai pendidik. Atau misalkan di sini ada kemarin pas waktu di LMS itu ada kasus, jadi ada seorang anak, dia dari rumah itu tidak pernah sarapan Bapak Ibu. Nah, ketika di sekolah ada temannya yang membeli jajan, kan otomatis anak lapar ya. Dia selalu setiap harinya itu malaki minta jajan temennya gitu. Malak ya istilahnya ya. Minta jajan. Nah, itu kan berarti dia kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal itu, melakukan cane gitu ya. Nah, di sini ada bertahan hidup itu kebutuhannya apa saja? Mulai pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada seorang anak, biasanya kalau yang di kelas kan pasti ada, di kelas itu pasti ada salah seorang anak yang kayak dikucilkan gitu ya. Ada yang temannya nggak mau, alasannya mereka punya alasan sendiri gitu kan. Tapi kepada si anak yang dikucilkan itu apakah berdampak? Pasti sangat berdampak gitu ya. Pasti ada tingkah pola yang aneh-aneh pada anak itu. Itu yang harus kita kenali. Kemudian penguasaan. Jadi si anak itu ingin berusaha menguasai kelas gitu. Kabeh itu malu karonya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman mengenai apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di sini apa yang saya dapatkan ketika saya melakukannya, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Seorang anak pasti melakukan sesuatu ada maunya, intinya itu. Okay? Yang pertama, menolak dihukum. Itu untuk menghindari hukuman. Kemudian engkau nggak melakukan kan, jadi ibu gurunya kan eman, kok jadinya bijinya main. Nah, itu berarti untuk mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi intrinsik itu apa? Di sini motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini tugas Bapak Ibu guru untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan mengurangi motivasi ekstrinsik pada siswa. Berat ya Bu? Berat.
Oke, tapi itu tugas kita Bapak Ibu. Terus konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Nah, kira-kira coba saya pengen tahu ini pernah tidak melakukan hukuman kepada murid yang simpel saja? Coba, ada yang mewakili? Pak Soim. Silakan Pak. Biar kelihatan. Biasanya kan anak datang terlambat atau apa, ya seringnya dikasih hukuman membersihkan kelas atau menyapu halaman. Itu berarti tidak cocok dengan konsep tadi ya, identitas kita. Ya baiknya bagaimana? Seperti itu. Pertanyaan itu dulu. Baik, saya menjawab. Oh ya, silakan Bu. Menurut saya, hukuman di sekolah itu adalah hukuman yang mendidik atau edukasi. Ya tadi contohnya terlambat sekolah, kemudian suruh membersihkan halaman atau menyapu halaman, itu terlalu luas saya kira. Kalau suruh membersihkan halaman terlalu luas, paling tidak ya membersihkan kelas masing-masing. Itu. Jadi memberikan hukuman kepada anak itu adalah hukuman yang tidak memberatkan, membuat hukuman yang mendidik atau edukasi. Seperti itu, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Oke. Tadi menurut Ibu Susu tadi berarti ininya hukuman di sekolah itu dibolehkan asal tidak memberatkan siswa, begitu nggih? Oke. Kita lihat. Nah, yang namanya hukuman itu pasti timbul rasa sakit pada siswa, ya. Mesti ada grundel gitu, nocon. Nah, seperti itu. Kemudian ada tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, itu ketika kita menerapkan hukuman pada siswa. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, bahkan bisa merusak hubungan. Dalam artian apa? Dalam satu kelas, misalkan kita memberikan hadiah kepada salah satu siswa, pasti siswa yang kayak mesti kayak maning, mesti kayak, nah gitu ya. Jadi istilahnya teman-temannya yang lain iri gitu loh. Itu tidak boleh. Tuh. Kemudian dapat mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang kemarin kita lakukan, nggih. Sekarang sudah tidak ada ranking, nggih, Bapak Ibu. Semenjak Kurtilas ngomong, nggih. Merampas hak menghargai dirinya. Lalu bagaimana yang baik, nggih? Tadi kata Pak Soim. Konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu dengan membuat konsekuensi dan restitusi. Apa itu? Yang pertama, dengan penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitor berkelanjutan, stimulus respon, murid lebih menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, gitu ya. Ketika dengan konsekuensi. Konsekuensi ini misalnya biasanya pada awal pembelajaran kemarin kita membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid, kesepakatan kelas yang harus disepakati bersama. Peraturan, kalau dulu itu peraturan, tapi sekarang peraturan sudah tidak diperbolehkan. Yang boleh itu keyakinan. Ya, keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelas itu yang bagaimana? Jadi misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nanti ketika ditulis keyakinan kelasnya kita harus menggunakan kalimat yang positif. Berarti membuang sampah di tempatnya seperti itu, atau menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan kelas. Kemudian restitusi di sini. Murid lebih bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian murid juga bisa memecahkan masalahnya dalam jangka panjang. Murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini ada perbedaannya, Bapak Ibu. Ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR.
yang pernah dilakukan itu kan pemberian hukuman ya. Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera. Ya, dengan hormat bendera selama 10 menit atau guru marah-marah ya. Dan yang kenapa kok nggak dikerjakan PR-nya? Nah, seperti itu. Nah, ini murid jadi takut Bapak Ibu dan berdampak nanti murid itu akan membenci gurunya. Ketika murid sudah membenci gurunya, setiap pelajarannya pasti nggak mau konsentrasi, gitu ya. Kemudian ketika konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau kerjakan sebanyak 3 kali lipat. Misalnya si anak nggak ngerjain, ya sudah nanti istirahat dikerjakan terus dikumpulkan. Itu konsekuensi, ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru itu lebih tegas, jadi kita tetap menjalankan keyakinan kelas dan siswa akan mentaati keyakinan itu. Kemudian yang restitusi itu bagaimana? Guru itu menanyakan keyakinan kelas. Misalkan, kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Bukankah kita murid sebagai murid, kamu harus apa terhadap tugas yang diberikan oleh guru? Nanti murid akan menjawab, iya Bu tahu. Otomatis murid akan sudah pandai gitu ya. Iya Bu tahu kalau ada tugas harus dikerjakan. Nah seperti itu ya. Berarti kan murid sudah menyadari kesalahannya. Guru itu lebih terbuka dan siswa lebih menghormati dirinya dan orang lain. Oke, silakan. Apakah itu bisa diterapkan untuk anak di usia yang kelas 1? Misalkan, bisa nggak? Seperti itu tadi yang sudah dipaparkan sama panjenengan diterapkan di kelas bawah. Terima kasih. Bisa Ibu. Biasanya kalau anak kecil kita deketin dengan baik. Coba, kamu tahu nggak? Misalkan kemarin kan pada awal kita keyakinan gitu kan, pasti dia si anak akan menyadari kesalahannya, intinya itu. Terus nanti kita tanya lagi kira-kira kalau sudah salah begini apa yang harus kamu lakukan? Anak pasti tahu. Biasanya begitu. Oke. Ya, begitu ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol untuk kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi sebagai penghukum. Nah, misalkan begini. Ada anak nih datang tidak menggunakan atribut lengkap. Coba patuhi aturan sekolah, berdiri di depan kayak yang pernah kita lakukan dulu ya. Berdiri di depan barisan atau hormat bendera setelah upacara selesai selama 10 menit. Itu berarti memposisikan guru sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah gimana? Nah, di sini. Misalkan ada anak, kok kamu lagi nggak bawa? Coba Bu Guru kan sudah sering ngasih tahu. Apa kamu nggak kasihan sama Bu Guru? Bu Guru setiap hari ngasih tahu kamu nggak pernah mau nurut. Nah itu nanti posisi kita sebagai merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman di sini. Nah, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Tapi besok jangan ulangi ya. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai teman di sini ya, itu akan mengurangi wibawa guru di mata murid. Kenapa? Pasti besoknya lagi si murid akan berargumen, akan berpikiran, lah, kalian tidak apa-apa, gitu ya. Nggak diapa-apain kok, cuma ditegur tok sama Bu Guru. Nah, itu kalau memposisikan guru memposisikan diri sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau di sini. Kalau sebagai pemantau itu, si guru itu selalu mengkaitkan dengan peraturan sekolah atau keyakinan kelas gitu ya. Kamu sudah melanggar. Nah, coba peraturan sekolah apa yang kamu melanggar? Itu berarti kaitannya dengan pemantau. Nah,
posisi yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Jadi kita duduk bersama, kita menanyakan apakah kamu tahu kesalahan kamu, kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini, mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas gitu ya? Karena kalau peraturan kelas itu masih bersifat memaksa. Keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas, gitu ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas seperti yang kemarin saya juga sudah menerapkan. Jadi murid dikasih not untuk menuliskan keyakinan kelas, gitu. Kira-kira untuk 1 tahun ke depan itu apa yang murid inginkan gitu dalam selama proses pembelajaran. Bisa kemarin jawabannya macam-macam. Ada yang kepengen kelasnya itu nggak rame. Ini bisa seperti itu, berarti suasana kelas yang nyaman begitu. Terus kepengen bu gurunya jangan galak-galak misalkan. Berarti apa? Kalau galak itu kan relatif ya. Jadi di situ saling menghormati dan menghargai antara guru dan murid begitu. Kemudian, nah ini kemarin dokumentasi saya ketika membuat keyakinan kelas. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lakukan atau sudah ya? Sudah dilakukan ya di kelas? Sudah ya. Sudah. Iya, sudah. Oke, terus. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya. Di sini kita memberikan penawaran, jadi bukan memaksa. Nih. Yang pertama, di sini kita menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas misalnya begini, ada siswa yang berkelahi gitu ya. Misalkan si A penggarisnya patah oleh si B. Namanya anak-anak pasti ribut ya. Nah, ketika mereka saling gontok-gontokan, apa untungnya? Nah, misalkan begitu. Nah, menstabilkan identitas itu kita mendudukkan dua anak itu, kemudian menanyakan kepada si anak apa betul masalahnya seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita menyadarkan si anak, kira-kira perbuatan kamu itu benar apa salah? Kenapa kok kamu ngelakuin itu? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, itu terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi ditanyakan lagi, kamu tahu nggak tindakan kamu itu melanggar keyakinan kelas kita yang mana ya? Nanti anak akan menjawab, ya Bu, saya tidak menghormati teman, misalkan, atau saya merusak
rusak barang milik teman tadi ya. Kemudian tahap-tahapannya, tahap segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nggak apa-apa kamu salah, tapi kamu sudah mengakuinya kan, dan kamu akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu, misalkan itu di sini. Terus caranya apa ya kalau istilahnya kita menenangkan murid dulu, iya menenangkan murid dulu begitu. Kemudian untuk tahapan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kami pasti punya alasan. Kita menanyakan alasannya kepada si anak, ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oh iya, kamu mukul si A karena kamu tadi misalnya penggarisnya itu dipatahkan oleh si B, begitu ya. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian, nah ini tadi menanyakan keyakinan kelas. Oke. Kemudian contohnya, di sini contohnya kemarin ada Farisa sama Nindi. Jadi si Farisa Nindi nggak sengaja matahin penggarisnya Farisa. Nah, kemudian yang ini Farisa berangkat ke sekolah pakai sepatu putih. Tidak boleh kan ya, kita aturannya pakai sepatu warna hitam atau dominan hitam ya. Ada putihnya sedikit bawah boleh. Oke. Itu saja, baik. Terima kasih. Ada yang mau berargumen, monggo silakan. Kira-kira Bapak Ibu, biasanya kan di setiap kelas itu kan ada masalah ya. Pasti secara tidak sadar kita pasti sudah menerapkan segitiga restitusi kan. Nah, ya tidak. Ketika ada permasalahan, kita pasti kan ada validasi tindakan yang salah ya. Ya enggak? Terus menstabilkan identitas juga kadang-kadang ya, cuma kita tidak menanyakan keyakinan. Tuh. Begitu? Bagaimana tanggapannya Bu Fani? Monggo silakan. Kira-kira untuk diterapkan di siswa kita, penerapan budaya positif itu apakah bisa berjalan atau masih sulit? Begitu. Monggo Bu Tati atau Bu Fani atau siapa saja monggo. Penerapan budaya positif segitiga restitusi biasanya itu dilakukan di kelas yang atas, Jadi kalau saya sebagai guru kelas 1 menerapkan budaya seperti itu masih kurang pas, begitu menurut saya. Jadi itu bisa diterapkan di kelas-kelas yang tinggi seperti kelas 3, 4, dan 5. Berarti ketika ada permasalahan biasanya itu siswa itu menyelesaikannya bagaimana? Ya saya tanya, kenapa kamu menangis? Oh itu pensilnya dipinjam Bu sama ini. Oh itu Bu pensilnya dipatahkan sama si A, begitu. Nah setelah itu saya tanya kepada yang mematahkan, kenapa kamu patahkan, seperti itu. Berarti ibu secara tidak sadar sudah menerapkan segitiga restitusi itu. Betul, tapi tidak seperti yang panjenengan tadi sampaikan. Harus ada keyakinan kelas. Masalahnya di kelas 1 itu belum bisa membuat keyakinan kelas. Harusnya kan dari ibu guru masing-masing, begitu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk kelas bawah, pada saat pembuatan keyakinan kelas itu bisa dibimbing ya sama ibu gurunya. Misalnya begini, coba anak-anak kira-kira kalau kelasnya kita itu bersih, kalian senang gak ya? Senang Bu Guru, pasti kan kayak gitu. Nah, berarti itu masukkan saja keyakinan kelas. Berarti menjaga kebersihan kelas. Kemudian misalkan nih kalian kok suatu saat nggak mau mengerjakan tugas
tugas misalnya. Suatu saat kamu nggak mengerjakan tugas, kira-kira boleh apa enggak ya? Nggak boleh. Berarti kan nanti kayak yang pasnya mengerjakan tugas dari guru seperti itu. Jadi diarahkan kalau memang untuk kelas bawah memang harus gurunya ekstra ya tenaganya, harus mengarahkan anaknya karena masih sangat kecil gitu. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya rasa sudah cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf.